Di Indonesia, SUV ladder frame itu yang laris dijual itu ada dua model, ada Toyota Fortuner dan juga Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Dan saat ini saya sedang membawa Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2. Ini merupakan varian terlaris dan baru banget di facelift di Indonesia, jadi tampilannya udah sedikit baru. Nah, harganya yang varian 4x2 Ultimate ini, harganya itu saat ini Rp642.700.000. Artinya mobil ini lebih mahal 69 juta dibanding varian Toyota Fortuner yang Tiade Sportivo yang dijual di Indonesia. Oke, sekarang kita cari tahu apa sih kelebihan mobil ini, kenapa dia lebih mahal, dan sedikit kita compare dengan varian Toyota Fortuner Tiade Sportivo yang sebelumnya udah pernah kami review. Oke, langsung aja kita coba nyetir mobil ini dan mencari tahu seperti apa impresi berkendaranya. Oke, kelebihan dari mobil ini, dari Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 ini adalah rasa berkendaranya yang sedikit lebih fun to drive dibanding varian yang tipe termahalnya dari Fortuner. Nah, mobil ini posisi duduknya itu sedikit lebih rendah dibanding Fortuner, pengaturan setirnya pun fleksibel, dan respon mesinnya, karena mobil ini juga memiliki tenaga dan torsi lebih besar dibanding Fortuner, jadi respon mesinnya itu memang terasa lebih ngejambak ataupun lebih responsif dibanding varian yang Fortuner. Nah, selain itu yang menambah rasa menyenangkan lagi ketika menyetirkan Pajero ini ada di bagian pedal shift-nya. Jadi pedal shift ini tampilannya keren banget, mirip-mirip dengan hypercar, supercar kayak gini. Jadi dia pedal shift ini bukan besar dan tidak nempel di bagian belakang setirnya, melainkan dia ngikut di box yang ada di belakang setir ini nih. Jadi dia tampilannya fix gitu. Jadi enak banget, dan ketika Anda mungkin shifting menggunakan pedal shift ini akan terasa lebih menyenangkan kayak nyetir mobil sport. Lalu bagaimana dengan performa yang ditawarkan dari Pajero Sport ini? Oke, di atas kertas Pajero Sport ini dia memang tenaga dan torsi itu lebih besar dibanding Fortuner, tepatnya itu 180 HP dan torsi 430 Nm. Sedangkan untuk Fortuner itu dia hanya memiliki tenaga 150 HP dan torsi 400 Nm. Alhasil ketika akselerasi dari 0 ke 100, Pajero Sport ini memang lebih cepat dibanding Fortuner. Tepatnya itu 11,5 detik dari 0 ke 100 km/jam. Sedangkan untuk Fortuner yang tenaga lebih kecil itu hanya bisa 12,1 detik. Tapi memang Pajero itu memang lebih cepat akselerasinya, tapi ternyata Fortuner itu jauh lebih efisien dibanding mobil ini. Nah, pas kami mengetes Toyota Fortuner, untuk rute dalam kotanya itu bisa 12 km per liter dengan kecepatan rata-rata 22 km/jam, dan untuk rute tolnya itu bisa 17 km per liter. Sedangkan di mobil ini hanya bisa 10,2 km per liter di rute dalam kota, dan untuk rute tolnya itu 14,8 km per liter. Kembali lagi, kalau misalnya Anda menginginkan mobil dengan akselerasi dan juga respon mesin yang lebih buas, Pajero ini memang bisa menjadi pilihan yang menarik. Tapi kalau misalnya Anda menginginkan SUV leather frame yang efisien, mungkin jawabannya ada di Toyota Fortuner yang Tiade Sportivo. Oke, sekarang kita beralih ke sektor kenyamanan. Siapa yang lebih nyaman antara Pajero dengan Fortuner? Dan menurut saya secara pribadi, Pajero itu memang lebih nyaman dibanding Fortuner. Terbukti dari bantingan suspensinya jauh lebih empuk dibanding Fortuner. Tapi memang negatifnya mobil ini agak terasa limbung dibanding Fortuner. Dan selain itu, jok dari Pajero Sport ini saya rasa sedikit lebih empuk juga dibanding varian yang ada di Fortuner. Jadi Anda ketika duduk lama dalam mobil ini, pergi perjalanan jauh, itu bisa lebih nyaman di Pajero Sport ini. Tapi memang untuk bantingan memang lebih empuk Pajero Sport, tapi untuk kekerapan kabin saya lebih milih yang varian yang Fortuner, karena Fortuner itu dia suara mesinnya tidak begitu masuk dalam interior. Sedangkan di Pajero ini dia agak terdengar suara mesin dieselnya. Tapi selebihnya untuk kendaraan di luar, misalnya Anda berada di jalan yang rame, yang padat, suara kendaraan itu memang sedikit masuk ke interior. Jadi kalau untuk keseluruhan kegelapan kabinnya, kalau misalnya ada kendaraan di luar, memang sama-sama aja, sama-sama kedap antara Fortuner dan juga Pajero Sport. Dan keunggulan mutlak dari Pajero Sport adalah fitur-fitur yang ditawarkan. Kalau misalnya kita bandingkan dengan varian TRD Sportivo dari Fortuner, itu untuk varian termahalnya,
dia memang fitur-fiturnya itu dia terasa lebih, ya nggak begitu banyak, lebih plain aja untuk fitur-fiturnya. Sedangkan di Pajero Sport untuk 4x2 Dakar Ultimate ini dia terasa sangat lengkap, terutama untuk fitur berkendaranya. Pertama, yang paling menarik adalah fitur adaptive cruise control. Jadi ketika Anda di jalanan tol, Anda bisa mengaktifkan fitur ini, aktifin, dan Anda tidak perlu mengegas dan mengerem. Jadi tinggal arahin setirnya aja, mobil akan menjaga jarak ke kendaraan di depan. Jadi lebih praktis lagi, tidak perlu ngegas, tidak perlu ngerem ketika Anda melewati jalanan yang bebas hambatan. Tapi memang fitur ini tidak bisa digunakan ketika jalan macet-macetan. Nggak seperti adaptive cruise control dari Honda, dia tuh memang bisa digunakan di kemacetan. Tapi mobil ini kalau misalnya udah macet, mobil udah berhenti, mobil tidak akan, ataupun komputernya itu tidak akan mengintervensi lagi mobilnya, melainkan pengendara yang harus mengambil alih dari lingkar kemudi dan pedal gas dan remnya. Jadi gitu. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan front collision mitigation, jadi sejenis rem otomatis gitu. Jadi ketika Anda mungkin di jalanan tol bebas hambatan ataupun di dalam perkotaan yang rame, Anda lupa mengerem, mobil ini bisa ngerem secara otomatis. Selain itu juga ada rear cross traffic alert. Mungkin ketika Anda di jalanan yang rame, Anda keluar parkiran dalam kondisi mundur dan Anda tidak melihat ada kendaraan yang lewat di belakang Anda, mobil ini akan memberi alert. Dan yang tidak kalah penting, mobil ini juga memiliki fitur blind spot warning atau blind spot assist. Jadi ketika mungkin Anda jalan di jalanan yang rame, Anda ingin berbelok kiri ataupun kanan, Anda mengaktifkan sen dan ada kendaraan yang tidak terlihat di bagian belakang, mobil ini juga akan memberi alert dan juga notifikasi. Jadi Anda lebih aware dan lebih aman lagi ketika menggunakan mobil ini. Dan nggak ketinggalan, di panel tengah sini Pajero Sport ini juga sudah menggunakan electric parking brake. Jadi lebih memudahkan Anda untuk parkir, jadi tidak perlu menarik tuas lagi, tinggal tarik tombol, ini udah aktif untuk parking brake-nya. Dan juga Pajero ini memiliki fitur auto hold. Jadi kalau misalnya Anda di jalanan macet ataupun menunggu lampu merah, Anda tidak perlu menginjak pedal rem terus-terusan. Tinggal pencet tombol ini, rem agak dalam sedikit, auto hold akan aktif. Jadi Anda tidak perlu menginjak pedal yang begitu lama. Kan lumayan pegel tuh biasanya kalau udah macet-macetan, nunggu lampu merah. Kalau mencet ataupun injak pedal rem yang lama itu agak terasa pegel. Sedangkan dengan fitur ini jauh lebih membantu dan memudahkan. Nah, kalau kita bahas untuk desain eksterior, dibandingkan dengan Toyota Fortuner, Pajero Sport ini memang memiliki karakter yang berbeda. Kalau misalnya kita lihat Toyota Fortuner itu dia tampilnya lebih smooth, lebih sleek. Sedangkan untuk Pajero Sport ini dia terasa lebih gahar dan juga lebih agresif untuk tampilan eksterior. Tambah lagi, sekarang ada improvement di bagian depan karena tampilannya berbeda dan memiliki lampu di bagian bumper ini yang mirip-mirip dengan varian-varian Mitsubishi yang saat ini yang terbaru lah, seperti mungkin di Eclipse Cross, di Expander, dia ada lampu di bagian bumpernya. Tapi ini bukan lampu utama. Sedangkan untuk lampu utama, high beam dan low beamnya itu ada di bagian atas ini lengkap dengan DRL. Yang di bawah sini dia ada lampu sen, ada cornering lamp dan juga ada fog lamp. Grill juga masif, besar ukurannya, dan ada radar di bagian logo tengah sini nih. Ini radar untuk fungsi adaptive cruise control yang tadi saya udah sebutkan. Selebihnya karakternya masih sama aja, dia masih menggunakan dynamic shield untuk desain utama dari fasianya ini, dan ada beberapa sensor parkir di area depan. Dan kalau untuk bagian samping yang berubah setelah facelift ada di bagian velgnya. Sekarang velgnya udah tampilan multi spoke dan terasa lebih agresif. Dan kalau untuk bagian samping, ini ciri khas sebuah SUV dual frame. Ada pijakan untuk memudahkan Anda naik ke interiornya. Selebihnya sih masih sama dengan sebelum facelift. Ada list chrome juga di bagian atas. Dan ada roof rail di atas. Jadi ketika Anda ingin menambah opsi roof box, bisa dipasang di atap Pajero Sport Dakar ini. Dan untuk bagian belakangnya yang berubah setelah facelift,
itu ada di bagian roof spoiler, dia tampilannya agak berbeda. Stop lamp dia lebih pendek ya, karena sebelum facelift itu dia panjang banget sampai bawah bumper, sekarang lebih pendek. Dan seperti ada 3D lamp di lampu belakangnya ini. Tampilannya pun agak lebih gelap, agak smoke gitu untuk stop lamp belakangnya. Ada logo Dakar Ultimate dan tampilan bumpernya sekarang lebih agresif dan juga lebih sporty. Dan secara keseluruhan untuk dimensinya, kalau misalnya kita bandingkan dengan Toyota Fortuner, memang Pajero Sport ini lebih panjang. Dia itu lebih panjang 100 mm, artinya 10 cm lebih panjang dibanding Toyota Fortuner. Dan wheelbase-nya dia juga ternyata lebih panjang sekitar 5,5 cm dibanding Pajero Sport. Alhasil dia bisa memiliki ruang akomodasi yang sedikit lebih lega dibanding Fortuner. Nah, sekarang kita lihat interior baris keduanya. Dan kalau misalnya kita lihat untuk legroom, memang legroom di Pajero ini sedikit lebih lega dibanding varian-varian yang ada di Fortuner, karena wheelbase-nya tadi lebih panjang 55 mm atau 5,5 cm. Ini legroom, ini posisi mengemudi saya, legroomnya lebih dari 5 jari, artinya mobil ini sangat akomodatif untuk postur saya 178 cm. Headroom memang ya karakter sebuah SUV ladder frame, karena sasisnya itu agak, ya namanya juga sasis tangga, jadi agak naik gitu. Jadi jok baris keduanya ini baik di Fortuner ataupun Pajero dia lebih tinggi dibanding mobil yang monocoque. Jadi headroomnya memang tersisa agak sedikit. Tambah lagi kan desain atap dari Pajero Sport ini dia memang agak landai, dia nggak begitu tinggi. Alhasil untuk headroomnya juga agak terbatas. Dan untuk posisi duduk di baris kedua ini Anda memang bisa mengatur recliningnya. Ini maksimal segini. Oke, ini udah maksimalnya segitu. Dan sayangnya untuk jok baris kedua ini tidak bisa di sliding, tidak seperti di Fortuner. Fortuner itu kan bisa Anda maju mundurkan untuk jok baris keduanya ini. Oke, joknya empuk. Ini bisa dilihat sendiri ketika saya tekan ini empuk, jadi lebih nyaman ketika duduk di mobil ini dalam waktu yang tergolong lama. Oke, sekarang ini untuk varian yang Dakar Ultimate yang 4x2 memang interiornya itu warnanya beige seperti ini. Dan ketika Anda membeli varian lebih termahalnya lagi yang 4x4 itu interiornya berwarna hitam, terutama untuk joknya ini. Sebenarnya untuk bagian plafon itu masih sama aja, baik Dakar 4x2 ataupun 4x4 masih warna putih seperti ini. Dan sekarang untuk varian yang Dakar Ultimate 4x2 dia sudah tidak memiliki sunroof lagi, sekarang digantikan dengan roof monitor seperti ini. Jadi Anda bisa memutar DVD, MP3 disc, jadi Anda bisa nonton melalui layar di tengah ini. Oke, kita bahas lagi kelengkapannya. Di sini ada armrest, ada 2 buah cup holder juga di sini. Ada kisi-kisi AC di atas dan Anda bisa mengatur AC-nya melalui plafon ini nih, bisa dimatiin juga. Ada lampu, tapi sayang banget mobil 600 juta lampunya masih kuning seperti ini. Oke, lanjut lagi kelengkapannya. Di sini ada soket USB, ini total ada 2, jadi tidak perlu rebutan antara penumpang kiri dan kanan. Dan juga ada soket AC 220 volt, ini bisa 150 watt. Jadi misalnya kalau Anda membawa laptop ataupun mengecas kamera, kayak saat ini saya lagi sedang syuting, baterainya habis, saya bisa mengecas kamera melalui mobil ini. Oke, lanjut lagi. Di bagian samping ada 2 buah cup holder. Di sini Anda bisa menaruh botol minuman. Sini 1 dan juga di bagian kiri ada 1. Oke, sekarang kita bahas jok baris ketiganya. Jadi ini bisa memuat 2 orang lagi di baris ketiga. Dan kalau misalnya Anda akses ke area baris ketiga ini gampang banget, tinggal tarik tuas yang ada di atas ini, tarik sekali aja langsung lipat. Jadi dia formatnya seperti one touch tumble, jadi sekali tarik tuas jok langsung bisa kelipat secara otomatis. Nah, ini dalam kondisi misalnya semua jok itu dilipat, jadi posisi dilipat dia bisa rata dengan lantai. Dan ketika Anda aktifkan jok baris ketiga ini tinggal tarik tuas, gituin, didiriin dulu sandarannya, baru naikin alas joknya. Jadi gitu. Dan sekarang kita coba duduk. Oke, ini sekarang kita coba duduk. Memang
Ketika Anda duduk di baris ketiga SUV leather frame itu memang agak jongkok seperti ini. Di Fortuner juga terasa jongkok. Dan sekarang kita coba aktifin jok baris ketiga yang satunya lagi. Aktifin. Kita cari tahu berapa sih legroomnya. Oke. Nah ini kita lipat. Nah, ternyata ketika posor 178 cm itu ternyata juga masih memiliki legroom di baris ketiganya. Tapi memang posisi duduknya ini emang agak jongkok. Jadi ketika Anda duduk di mobil ini dalam waktu yang lama itu agak pegel, terutama di bagian bokong dan juga paha. Jadi kalau misalnya jalan menggunakan mobil ini udah 7 jam, 6 jam itu berasa pegel duduk di baris ketiga mobil ini. Oke, kita bahas kelengkapannya. Di bagian samping ini ada cup holder, total ada 2, ada soket 12 volt. Di bagian samping ada kisi-kisi AC dan juga seat belt yang sudah 3 titik di baris ketiga. Dan setelah facelift, Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 ini juga ada improvement soal pembukaan dari pintu bagasi ya. Jadi kalau misalnya membawa barang yang banyak, tinggal ngangkat kaki, tuh, bisa kebuka jadi lebih praktis. Oke, nah ini ruang bagasinya. Jadi ketika jok baris ketiga aktif, mungkin Anda bisa memuat 2 koper yang kecil, bisa memuat di sini. Dan kalau misalnya kurang, Anda bisa melipat jok baris ketiga, bahkan sampai kedua itu bisa rata dengan lantai. Nah caranya, ini ada tuas kecil, tarik dua-duanya. Oke, alasnya udah terlipat dan Anda bisa melipat jok baris ketiga ini. Oke, jadi bisa rata dengan lantai. Dan kalau misalnya masih kurang, Anda bisa melipat jok baris keduanya, jadi seperti ini. Nah, ini jok, ini tinggal ditarik. Yang one touch tumble tadi, sekali tarik. Satu, diratain. Dan yang satu lagi sini. Hasil ketika Anda mungkin membawa barang yang banyak, yang panjang, bisa terakomodir di dalam interior mobil ini. Dan satu lagi, di sini juga ada tempat penyimpanan masih sama dengan Pajero Sport yang generasi pertama. Itu masih ada space di bawah lantai bagasi. Jadi mungkin Anda ingin menyimpan toolkit ataupun barang-barang di saat darurat, bisa disimpan di bawah lantai bagasinya. Oke, masuk ke interior. Yang berubah itu di saat facelift tahun 2021 ada di bagian panel instrumen yang paling signifikan. Karena dari yang sebelumnya analog sekarang berubah full digital. Jadi seperti putaran mesin, kecepatan, panas mesin, dan juga indikator BBM sekarang sudah full digital. Bahkan Anda bisa mengatur beragam fitur. Fitur asisten bisa Anda atur melalui panel instrumen ini, seperti pengaturan blind spot warning, ini bisa Anda atur. Dan juga Anda bisa mengganti-ganti tampilan dari panel instrumennya, jadi nggak gampang bosen. Ya, tampilan bisa diganti-ganti, bahkan ada tampilan yang paling unik seperti ini. Seperti bulatan gitu. Nah ini keren banget. Dan yang berubah setelah itu ada di bagian head unit. Sekarang head unitnya sudah berukuran lebih besar lagi, full touchscreen. Ya sebelumnya juga udah full touchscreen, tapi sekarang sudah memiliki fitur Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi ketika Anda berjalan, mungkin Anda mengakses Google Maps, Spotify, itu bisa melalui gadget Anda dan tampilannya dipindahkan ke head unit ini. Oke, yang berubah lagi di bagian tengah, ini ada pengaturan untuk buka tutup pintu bagasi, ini ada tombolnya di sini dan panel AC. Sebenarnya untuk fiturnya nggak banyak berbeda dengan sebelum facelift, tapi tampilannya udah lebih minimalis lagi, lebih clean lagi, karena tampilannya lebih enak dilihat, warna hitam seperti ini, dan sudah tersedia fitur dual zone untuk AC di baris pertama. Oke, lanjut lagi di bagian bawah. Di sini ada soket 12 volt dan juga ada soket USB. Oke, lanjut lagi ke bagian setir. Ini sebenarnya setirnya tampilannya masih sama aja dengan yang sebelum facelift, tapi untuk tombol-tombolnya lebih banyak, karena untuk bagian kiri ini Anda bisa mengatur bagian panel instrumen yang digital ini, bagian kiri maksud saya, sebelah kiri ini. Sedangkan bagian kanan itu untuk pengaturan adaptive cruise control. Sedangkan untuk pengaturan di head unit, tombolnya ada di bagian
kiri bawah dari setirnya. Nah, kekurangan dari mobil ini adalah di bagian tuas belakang sini. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan varian yang ada di Fortuner itu dia sudah memiliki yang namanya fitur auto lamp. Jadi ketika dalam kondisi gelap, otomatis lampunya akan nyala. Sedangkan untuk wipernya di Fortuner itu dia sudah auto wiper. Sayang sekali di Pajero Sport ini dia belum memiliki fitur auto wiper. Jadi ketika hujan, otomatis wipernya akan hidup secara otomatis. Jadi gitu. Oke, lanjut lagi. Di bagian tengah sini banyak tempat penyimpanan. Jadi ada 1, ada 2 di bagian bawahnya, ada 2 buah cup holder di bagian panel tengah. Ini kalau misalnya kita bandingkan dengan varian yang 4x4, di bagian tengah sini 4x2 tidak memiliki knob untuk transfer case-nya. Jadi kalau di 4x4 ada, kalau di 4x2 dia menjadi kompartemen penyimpanan seperti ini. Cup holder ada 1 di bagian door trim dan ada kantung di bagian door trim yang tergolong besar. Oke, lanjut lagi. Di sini ada tempat penyimpanan yang cukup besar di bawah armrest, dan penyimpanan yang lebih besar lagi ada di bagian glove box di bawah dashboardnya. Oke, untuk material yang digunakan di dalam Pajero Sport ini, ya sayang banget di bagian tengah ataupun di dashboardnya tidak ada material yang empuk, tidak ada jahit-jahitan asli. Ini semuanya plastiknya itu bermaterial keras, door trim juga, tapi memang ada beberapa bantalan yang empuk di bagian sampingnya. Nah, sedikit yang saya komplain dari posisi duduk Pajero Sport Dakar ini adalah dari hand grip yang di sini nih. Jadi ketika Anda nyetir, itu agak susah menggapai tombol power window-nya karena terhalang oleh hand grip yang ada di sini nih untuk buka tutup pintu. Jadi kalau misalnya hand grip ini agak posisinya di depan, itu akan lebih memudahkan lagi. Karena ini agak terganggu aja ketika Anda mengoperasikan power window-nya dari tombol yang ada di sini. Oke, jadi bisa disimpulkan mobil ini memang lebih mahal 69 juta dibanding Fortuner, tapi dengan selisih harga 69 juta itu Anda memiliki fitur yang sangat lengkap di mobil ini. Seperti panel instrumen udah digital, fitur berkendaranya banyak banget, ada FCM tadi, ada adaptive cruise control, ada blind spot warning, yang lengkap banget, pedal shift-nya keren. Dan mobil ini juga tergolong nyaman, baik bantingan suspensinya, dan juga mobil ini tergolong cepat akselerasinya karena tenaga dan torsinya lebih besar sedikit dibanding varian-varian yang ada di Toyota Fortuner. Oke, jadi itu saja. Kalau Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel Cinta Mobil TV. Selain itu, download juga aplikasi kami Cinta Mobil di App Store dan Google Play. Di situ Anda bisa membeli Pajero ini dalam kondisi baru, membaca berita seputar otomotif, dan tips and tricks seputar mobil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.